Jadi hari ini kita akan lihat tentang anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus adalah anak tunggal Bapa. Kalau kita lihat di dunia ini ada banyak anak tunggal. Seingat saya, Ibu Linda suaminya anak tunggal ya. Benar ya Bu ya? Bapak Budi ya. Perlu konfirmasi dulu ini benar nggak? Saya ingatnya salah lagi. Nggak bisa dipencet. Iya benar Pak, benar anak tunggal. Nah, Masih ingat Pak Budi ya. tapi dari antara kita Iya, semua kita ada kenal ada banyak yang anak tunggal kan? Betul ya, ada banyak yang tunggal kan? Ya, yang kita tahu. Tetapi dari antara banyak anak tunggal, Yesus itu unik. Ini menunjuk kepada sosok yang unik, gitu ya, yang unik. Nah, makanya kata anak tunggal di sini lebih maknanya itu lebih mendalam kalau kita lihat. Khususnya ketika sebutan ini bagi Yesus, maka ini ada suatu makna yang lebih mendalam, gitu ya. Beda kalau kita baca selama ini anak tunggal Bapak. Oh ya, Bapak cuma punya anak tunggal, anak satu aja. Loh, bukannya kita semua anak-anak Allah? Betul kan? Betul ya. Tetapi sebutan anak tunggal Bapa, Yesus anak tunggal Bapa ini memiliki makna. Sekali lagi memiliki makna yang mendalam. Di dalam Alkitab ada satu sosok yang menerima julukan yang sama, menerima sebutan yang sama. Itu adalah Ishak. Ya, Ishak. Kalau kita lihat mengenai Ishak ini, ya, mengenai Ishak di Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu. Nah, anakmu yang tunggal itu katanya. Ya. Di kitab Ibrani 11 ayat 17 dijelaskan begini. Diulangi lagi dan ditekankan. Karena iman maka Abraham, Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, muncul lagi di sini kan. Nah, kenapa dikatakan anak yang tunggal? Kenapa dikatakan anak yang tunggal? Nah, ini akan kita pelajari ya. Jadi, kalau kita lihat bahasa Yunaninya, anak tunggal, ya anak tunggal itu ton huion, ton monogene. Ton huion, ton monogene. Artinya apa? Artinya kalau huion itu artinya anak. Huion itu artinya anak. Oke. Tetapi ketika kita bicara tentang monogene, ini memiliki arti begini. Tunggal. Satu-satunya pada jenisnya. Kemudian unik. Satu-satunya pada jenisnya unik. Kenapa unik? Katanya satu-satunya pada jenisnya kan? Kenapa ini unik? Nah, kita lihat. Anak tunggal Bapa. Ya, satu-satunya pada jenisnya. Unik. Dikatakan unik karena begini. Ini yang perlu kita pahami. Karena Yesus, dia adalah anak Allah. Tetapi dia juga satu dengan Bapa. Sekali lagi, Yesus itu unik, anak yang unik. Kenapa? Karena dia adalah anak Allah, tetapi satu dengan Bapa. Sekarang kita semua pernah jadi anak ya. Kita pernah jadi anak. Tetapi apakah kita bisa menjadi anak dan menjadi Bapa di saat yang sama? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Gitu ya. Tidak. Misalnya Davin bilang, saya adalah Bapak. Ibu langsung bilang, loh kok bisa begitu? Nggak mungkin lah, belum menikah juga. Ya kan, nanti kamu jadi Bapak. Ya kan? Tetapi tidak demikian dengan Yesus.
Makanya unik. Orang-orang nggak bisa mengerti. Bahkan tetangga-tetangga kita di luar sana pun nggak bisa mengerti. Loh, dia kan hanya manusia. Mana mungkin dia itu Tuhan? Justru di sini digambarkan lewat kata anak tunggal Bapa. Artinya apa? Dia adalah anak Allah, tetapi dia juga Bapa. Unik ya? Juga Bapa. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Maka kita bisa lihat bahwa orang-orang mendengar perkataan Yesus ini, aku dan Bapa adalah satu, mereka nggak suka. Apa yang mereka lakukan? Ayat 31. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Yesus bilang, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Yang mana dari antara pekerjaan itu yang membuat kamu mau lempari aku dengan batu? Tapi orang Yahudi bilang apa? Mereka bilang, bukan gara-gara pekerjaan baik. Bukan. Tetapi apa? Ini yang mereka katakan. Mereka katakan apa? Engkau, kami mau lempari kamu dengan batu karena kamu itu menghujat Allah. Kamu itu hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi mereka nggak bisa mengerti. Tidak bisa mengerti. Ayat 34 Yesus bilang apa? Maka kata Yesus kepada mereka, dikatakan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah ini, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Sebab sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi Yesus sebentar bilang bahwa apa? Dia menggenapi perjanjian lama. Apa yang difirmankan Tuhan. Dia mengatakan dia adalah anak Allah untuk menyatakan apa? Menyatakan bahwa Allah itu datang sebagai manusia dan tampak di hadapan mereka. Tampak di hadapan mereka. Di dalam dia kepenuhan Allah. Makanya dikatakan, tadi kita sudah baca di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai anak tunggal Bapa katanya. Anak tunggal Bapa. Jadi mereka orang Yahudi tidak bisa menerima, bahkan sampai hari ini masih banyak yang belum menerima Yesus adalah Allah. Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Ya. Mana mungkin mereka mengerti pemahaman mereka dan pemahaman dunia hari ini masih sama. Mana mungkin seseorang adalah anak dan bapa di saat yang bersamaan. Bagi manusia memang nggak mungkin kan? Memang nggak mungkin. Tetapi Allah itu mungkin. Ya. Yohanes 14 ayat 9. Kalau kita lihat. Filipus bilang kepada Yesus, karena Yesus bicara tentang Bapa, selalu bicara tentang Bapa. Akhirnya Filipus bilang begini, Guru, tolong tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 9, Yesus bilang apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kenapa? Kenapa Yesus bicara seperti ini? Dari luar orang melihat Yesus sosok manusia, tetapi dia adalah Allah. Makanya Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi
Makanya ketika orang-orang tidak bisa melihat Bapa ada di dalam Yesus, tidak bisa menerima Yesus sebagai Allah itu sendiri, makanya mereka tidak bisa bertemu dengan juru selamat. Nggak bisa bertemu dengan juru selamat. Kan kita akan lihat karakteristik dari anak tunggal Bapa. Yang pertama, dia sama dengan Bapa. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, kemudian Filipi 2 ayat 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi faktanya adalah Yesus Allah. Yesus adalah Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 18 Yesus bilang, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal Allah di sini menyatakan Yesus adalah Allah sendiri. Keilahian Yesus Kristus. Ya. Tapi ya gitu, murid-murid kan 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, mereka lihat Yesus mengajarnya, Yesus menyembuhkan orang, lakukan mujizat. Semua orang terheran-heran kan? Takjub kan? Wah, ini nih nggak pernah dengar kayak gini nih. Ini suatu hal yang baru, ini ajaran yang baru, penuh kuasa, roh jahat pun lari, semua orang sakit disembuhkan, semua dikuatkan iman mereka, dapat makanan gratis. Waduh, semua bahkan murid-murid pun hanyut di dalam apa ya, euforia. Nah, saya mau menggunakan kata ini, euforia. Dampak dari apa? Dampak dari apa yang telah Yesus lakukan. Nah, ketika mereka di saat seperti itu, kita kan jadi kayak, wow, coba kita menempatkan di situ guru kita yang selalu dekat dengan kita. Dia penuh dengan kuasa, semua orang mengeluhkan dia. Ibu-ibu kalau misalnya telepon Presiden Jokowi telepon gimana coba? Ini kita setidaknya ada sharing lagi 1 jam gitu kan. Mau cerita Bapak Jokowi bilang apa gitu kan. Bagaimana kedekatan kita. Sama seperti itu murid-muridnya. Tetapi ketika selesai semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, ketika mereka hanya bersama-sama dengan Yesus saja, apa yang terjadi? Setelah makan, Yesus pergi ke toilet nggak? Pasti pergi kan? Benar nggak sih? Jadi Yesus pergi ke toilet, Yesus makan, Yesus juga lapar, Yesus haus, Yesus juga dia tegur orang dengan keras, ya kan? Ajarkan murid-muridnya dengan disiplin kuat. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat mereka kemanusiaan. Awalnya mereka melihat wibawa Yesus itu luar biasa, tetapi pada akhirnya, ya Tuhan kok disalib? Kalau itu Tuhan harusnya apa? Semua yang mau tangkap dia langsung rebah semuanya harusnya ya. Tetapi ternyata tidak demikian. Makanya semua murid lari semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat keilahian di dalam Yesus Kristus. Padahal dia dan Bapa adalah satu. Nah, kalau kita lihat karakter yang kedua, jadi karakter yang pertama, Yesus sama dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Yang kedua, Yesus memiliki sifat yang sama dengan Allah. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Dikatakan apa? Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah memiliki sifat kekekalan di dalam dia.
Ini Allah. Makanya kalau kita lihat ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa, ada suatu ketika Allah mengutus Musa kan? Allah mengutus Musa, kamu Musa pergi ke Mesir, ketemu dengan para tua-tua Israel dan katakan bahwa aku mengutus kamu. Aku mengutus kamu. Akan ada pembebasan, pekerjaan pembebasan yang akan terjadi. Mereka semua akan dipimpin keluar dari Mesir dan akan pergi beribadah di gunung. Tapi Musa bilang apa? Musa bilang begini, nanti kalau mereka tanya namanya, saya mau jawab apa? Gitu. Masuk akal kan pertanyaannya? Nanti kalau tiba-tiba saya muncul terus mereka bilang, yang utus kamu siapa? Saya bilang siapa? Oh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang mengutus aku. Terus misalnya mereka bilang, iya, kalau gitu namanya siapa yang utus kamu? Siapa namanya Allah itu? Ayat 14, Keluaran 3 ayat 14. Allah berkata apa? Aku adalah aku. Nih, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tahu kenapa? Kenapa nama Tuhan itu Yahweh? Ini Yahweh, aku adalah aku itu artinya Yahweh. Ini arti namanya Yahweh ini nih. Yang sering dipertentangkan orang-orang. Nah ini nih, aku adalah aku. Yahweh. Jadi seharusnya terjemahan Indonesia harusnya itu orang-orang jangan pakai Yahweh. Harus pakainya aku adalah aku. Artinya apa? Tuhan tidak memiliki nama. Maksudnya apa? Tidak memiliki nama. Biasanya anak kita ada nama gara-gara kita yang menamakan dia. Betul kan? Kita ada nama karena dinamakan oleh orang tua kita. Demikian kalau kita telusuri sampai ke atas. Tetapi siapakah yang menamakan Allah? Enggak ada. Enggak ada. Karena dia adalah dia sendiri. Dia bukannya diciptakan, dia telah ada dengan sendirinya. Makanya dia adalah ada kuasa kekekalan. Ini maksudnya. Jadi sebutan-sebutan yang muncul selanjutnya, nama di situ hanyalah menunjuk kepada tugas yang akan dilaksanakan. Tugas yang akan dilaksanakan atau nama itu menunjuk kepada keberadaan, eksistensi seseorang atau identitas seseorang. Pasti kan tanya kan, oh siapa namanya? Untuk tahu kan identitasnya siapa. Oh ternyata orang itu ada. Pasti oh siapa namanya? Oh ada hubungan dengan kerjaan ini ya. Nah, bisa tahu ada tugas lewat namanya. Tetapi Allah bukan dinamakan. Tidak dinamakan. Makanya dia itu bersifat kekal. Allah itu kekal, makanya Yesus itu kekal, makanya firman Tuhan katakan Yesus kemarin, sekarang, dan selama-lamanya itu sama. Tetap sama. Dia maha kuasa, dia maha hadir. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir, sama. Yesus juga sama. Yang ketiga, karakter dari anak tunggal Bapa itu apa? Itu memiliki kemuliaan dan kuasa yang sama dengan Allah. Kemuliaan dan kuasa yang sama. Yohanes 17 ayat 5 dibilang apa? Yohanes 17 ayat kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bayangkan, sebelum dunia ada, Yesus ada kemuliaan katanya. Ini kemuliaan yang sama dengan kemuliaan yang Allah miliki. Maka di sini kita bisa tahu kenapa Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus bilang barang siapa telah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Nah, kita lanjut. Jadi maknanya apa? Betul kan?
Jadi makna dari anak tunggal ini apa? Makna penebusannya. Oke, kita lihat makna penebusan yang pertama. Anak tunggal Bapa ini menunjuk kepada kasih penjelmaan. Kasih penjelmaan. Kenapa kasih penjelmaan? Allah datang sebagai manusia. Allah datang dalam wujud manusia. Itu merupakan suatu kasih. Betul ya? Itu adalah sebuah kasih. Misalnya anak ibu jauh di luar negeri gitu ya. Mereka lagi ada suatu kesulitan. Ibu mau datang ke sana aja. Itu gara-gara apa? Bukankah itu digerakkan karena kasih seorang ibu? Betul ya? Itu bentuk kasih. Makanya kita bisa lihat bahwa mengenai firman menjelma menjadi manusia, penjelmaan ini merupakan kasih. Kalau kita lihat firman, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah menjelma menjadi manusia itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ibu-ibu pernah tahu acara TV dulu itu ada namanya yang bos, CEO suatu perusahaan, kemudian menyamar jadi karyawan. Kan ada acara-acara kayak gitu, ya. Pimpinan suatu perusahaan besar yang cabangnya di seluruh dunia, tetapi dia menyamar menjadi karyawan untuk tahu apa kondisi di lapangan, ya. Nah, ketika bos-bos ini mulai turun, apakah itu suatu hal yang mudah bagi mereka? Misalnya biasa tinggal di rumah yang luar biasa mewahnya, luasnya, tiba-tiba sekarang bosnya mesti kos, ya kan? Satu hotel yang sangat kecil di kota yang terkecil, ya. Tetapi dia lakukan itu karena kasih dia terhadap perusahaannya bisa jalan supaya karyawannya bisa terus hidup. Sama seperti kita, ya kan? Seperti kita. Jadi ada pengorbanan yang dilaksanakan. Makanya kasih bukanlah kasih jika tanpa pengorbanan. Ketika menikah pun emang cuma mau terima yang enak-enak aja. Betul kan? Makanya pada akhirnya ada berkorbannya. Baik itu dari antara suami, istri, ada pengorbanannya, ada yang dikorbankan. Ya, entah itu perasaan, entah itu tenaga, entah itu pikiran, bahkan uang juga, gitu ya. Makanya saya kalau ingetin anak-anak remaja dulu gitu ya, waktu saya pegang remaja, saya bilang kepada mereka, tahu nggak sih, kalian suka nggak makan hati? Jeroan-jeroannya itu tuh ayam, suka hati ampla, usus dan lain-lain. Yang paling banyak makan hati itu mama kalian. Mami itu yang paling banyak makan hati, tetapi bukan hati yang jasmani, tetapi perasaan. Bagaimana mama itu, ya, mama itu banyak pengorbanan. Bagaimana supaya anaknya bisa makan, meskipun mamanya tak makan. Makanya sampai ada cerita itu, ibu-ibu juga udah tahu ceritanya kan? Karena seorang ibu punya anaknya banyak, jadi dia selalu masakin buat anak-anaknya, ya. Anaknya makan semuanya, dia makan sisanya. Ini orang Manado suka sekali ini kerak nasi. Dan jarang saya lihat bapak-bapak suka. Biasanya mama-mama yang suka. Tus-tus. Tus-tus. Nah, Ibu Pendeta tahu. Tus-tus namanya. Orang Manado bilang itu tus-tus. Jadi itu apalagi masih panas, tapi kalau udah dingin kan kerasnya minta ampun. Akhirnya ya dituangin kuah yang hangat. Jadi mama-mama cuma makan itu aja. Siram kuah ikan. Siram kuah ikan. Ah, betul, Ibu.
Nah, jadi hal ini dilakukan. Jadi dia cuma makan itu, makan itu, makan itu. Dari dia masih muda, dia urus anaknya, dia makan itu terus. Anak-anaknya selalu lihat mamanya selalu makan itu terus. Pas ulang tahun yang ke-70, anak-anak kasih hadiah surprise buat mamanya. Mama buka itu kado, ternyata itu ada tus-tus di dalam kado. Mamanya nangis. Ya, kenapa mama nangis? Kenapa mama nangis? Ini kan favorit mama. Bukan. Ini bukan favorit mama. Mama makan ini karena kalian bisa makan yang baik. Nah, ini merupakan contoh bagaimana anak-anak tidak memahami orang tua. Betul ya? Nah, tetapi seperti itulah kasih dari orang tua. Ya, kasih orang tua. Makanya anak-anak itu perlu diceritakan. Meskipun kadang-kadang orang tua gitu kan, kalau lihat zaman sekarang orang tua, apalagi yang mereka bilang milenial terus sudah punya anak, itu kalau misalnya anak mereka pergi ke sekolah terus anak mereka diomelin di sekolah, waduh, anak-anak milenial ini, orang tua milenial marah-marah kan. Coba ibu-ibu masih ingat nggak waktu dulu kalau bandel di sekolah, orang tua responnya gimana? Apakah ada orang tua yang tuntut gurunya? Kita Nggak dimarahin. ada. Justru kita dimarahin, kita lebih dipukulin, diacar. Betul kan? Tapi inilah perubahan. Karena anak-anak milenial merasakan zaman dulu mereka seperti apa, mereka tidak mau anak mereka merasakan hal itu. Ya, memang mungkin keadaan berubah gitu ya. Tetapi tetap orang tua perlu menceritakan dulu seperti apa latar belakangnya. Seperti apa Tuhan itu. Tuhan dalam segala kemegahannya datang menjadi manusia yang sangat-sangat terbatas. Iya kan? Ini luar biasa. Sangat-sangat berat. Makanya kalau kita lihat ayat firman Tuhan yang menggambarkan hal ini di Yohanes 3:16. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengenai tema ini, Yohanes 3:16, Pendeta Abraham Park, penulis buku Sejarah Penebusan, itu di bagian pendahuluan buku seri yang ketiga, kalau ibu-ibu ada buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga, itu bisa baca. Dijelaskan, gitu ya. Jadi Allah yang lebih besar dari segala apapun tidak akan melepaskan kita katanya. Bapa tidak akan melepaskan kita. Dia akan tetap memegang kita. Jadi ketika memahami Yohanes 3:16 ini dengan baik, kita bisa apa? Oh ya, kasih Allah itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga apapun yang kita alami, up and down in our life, we still give thanks to the Lord. Benar ya? Saya percaya ibu-ibu ada pengalaman seperti ini. Nah, pengalaman seperti inilah, pengalaman iman yang seperti ini, pengalaman doa yang seperti ini, merupakan bentuk kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Tetapi bukan kepada kita saja, kepada anggota keluarga kita, kepada anak cucu kita. Makanya kita perlu menceritakan, menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana pengalaman iman kita. Dan kita apa? Kita sampaikan. Pengalaman itulah merupakan penggenapan dari Yohanes 3:16. Ceritakan, kenalkan Yesus kepada mereka. Karena anak-anak perlu mengenal Yesus. Supaya mereka bisa menjadi orang-orang beriman. Bukan cuma mamanya saja yang kuat iman. Tetapi anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kita perlu bersyukur bahwa keselamatan itu dianugerahkan kepada kita ketika kita percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Jadi makna yang pertama itu
anak tunggal Bapa menunjukkan kasih penjelmaan Yesus Kristus. Jadi firman menjelma menjadi manusia. Yang kedua, artinya ada kesamaan antara kehendak Bapa dan anak. Kesamaan kehendak. Okay? Kalau kita baca di Lukas 16 ayat yang ke-22, ayat 22, dikatakan bahwa Yesus ceritakan suatu perumpamaan tentang Lazarus, pengemis yang miskin itu, pengemis, dan ada orang kaya. Kedua-duanya mati, tetapi Lazarus ini, ya, dalam perumpamaan Yesus, orang miskin itu, Lazarus itu mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ke pangkuan Abraham. Ini ada ekspresi pangkuan Abraham. Ya. Ekspresi pangkuan ini memiliki makna perlindungan total. Perlindungan total. Orang-orang melihat, loh kenapa ini kok diekspresikan Firdaus itu diekspresikan sebagai pangkuan Abraham. Betul ya? Nah, ini menunjukkan bagaimana perlindungan total itu senantiasa ada bagi mereka yang percaya. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kata pangkuan di sini kolpos, dada, ya, dada. Ini menunjuk kepada kedekatan, kedekatan, ya, kedekatan. Jadi percayalah, kita masing-masing kita dan juga anak-anak kita, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka telah menerima, ya, menerima kasih, kedekatan, perlindungan total dari Bapa. Ya. Jadi Yesus memahami hal ini karena dia dekat dengan Bapa. Dia juga apa? Memahami kehendak Bapa. Jadi ketika kita katakan kita dekat dengan Allah, artinya kita harus memahami kehendak Allah. Makanya kita perlu mempelajari firman Allah. Yohanes 12 ayat 50 dikatakan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu ialah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, di sini kita melihat bahwa kata tahu, aku tahu. Yesus bilang, aku tahu. Maksudnya, Yesus itu telah melihat dengan tepat. Yesus telah memahami perintah Tuhan itu apa sih? Hidup yang kekal. Apa sih maksudnya perintah Allah itu hidup yang kekal? Betul ya? Apa sih maksudnya perintah Allah itu hidup yang kekal? Coba kita lihat ya. Kita lihat. Yohanes 8. Kenapa selalu bicara mengenai hidup kekal? Yohanes 8 ayat yang ke-51. Kita lihat ayat yang ke-51. Ayat 51 dikatakan begini. Ya. Ini dulu sering muncul ayat ini waktu pertama saya belajar Alkitab. Oh, ini udah tahun 2000, berarti udah 22 tahun yang lalu. Yohanes 8 ayat 51 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi ketaatan terhadap firman Tuhan, yang akibatnya atau hasilnya itu apa? Tidak akan mati katanya. Tidak akan mati. Artinya perintah Allah adalah hidup kekal. Artinya perintah Allah adalah apa? Lakukanlah firman-Nya. Kenapa? Karena Tuhan selalu ingat mengenai hal ketaatan dan hidup kekal ini. Ini yang Tuhan janjikan sejak awal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 25. Dikatakan apa? 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Yesus sendiri bicara mengenai hal ini. Barang siapa menuruti perkataanku, tidak akan mengalami maut, akan hidup kekal. Tetapi apakah ini merupakan firman yang baru? Bukan. Sudah dari mula-mula telah dijanjikan. Ada di mana itu? Kejadian pasal 2 kita lihat. Kejadian pasal 2. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-17 dikatakan apa? Ayat yang ke-17.
Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya apa? Selama manusia itu taat, selama Adam itu taat kepada firman Tuhan ini, tidak makan, jangan. Oke, selama dia tidak makan, apakah dia akan mati? Tidak. Karena ada ketaatan, maka dia akan hidup. Kenapa dia mati? Karena dia tidak taat. Makanya ketaatan dan hidup kekal itu jalan bersama-sama. Jalan bersama-sama. Jadi kesimpulannya dari antara 12 murid ada satu murid yang sangat dekat dengan Yesus. Coba kita lihat. Yohanes 13 ayat 25. Yohanes 13 ayat 25. Kita baca ya. Yohanes 13 ayat yang ke 25. Ya, 25. Ayat 25. Coba kita baca ya. Kita baca. Yohanes 13 ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Nah, ini bicara tentang waktu perjamuan terakhir. Ketika perjamuan terakhir kan Yesus bilang, itu satu dari antara kalian ini yang 12 ini akan ada yang menyerahkan aku. Yang akan ada yang berkhianat. Kaget kan semuanya kan? Kaget semuanya. Saya Tuhan, bukan aku kan? Akhirnya Petrus, aduh gimana ya? Aduh, siapa ini? Pengen tahu gitu, kepo banget nih. Petrus bilang kepada Yohanes, coba tanyain siapa sih? Gitu kan? Nah, terus ekspresinya apa? Ekspresi tentang Yohanes ini siapa? Apa? Dikatakan murid yang duduk dekat Yesus itu. Di dalam terjemahan aslinya lebih cocok ke bahasa Inggrisnya itu. Dikatakan di NAS New American Standard Bible, he leaning back thus on Jesus' breast. Jadi dia lagi ngapain? Dia lagi nyender ke dada Yesus. Siapa lagi nyender? Yohanes lagi nyender ke dada Yesus. Ya, ibu-ibu, kalau misalnya ada teman dekat, betul ya? Kadang-kadang gitu kan, ya rangkul, betul ya? Rangkul, deket, nyender, biasa kan? Ibu-ibu lihat hal itu, adegan itu udah biasa ya. Kalau misalnya ibu-ibu lihat saya dan pendeta Yun lagi rangkul gitu, terus saya senderin kepala saya ke dadanya dia, ibu-ibu mikirnya gimana? Shock, Pak. Shock gitu kan? Astaga, what happened? Aduh Pak Yudi. Iya kan? Makanya gambar yang digambar oleh siapa itu? Leonardo da Vinci atau siapa itu? Yang gambar itu yang The Last Supper. Itu salah itu. Karena waktu perjamuan terakhir itu bukannya lagi jauhan. Bukan berbentuk V seperti yang dibahas dan dibikin menjadi film kan? Ya, fiction itu. Jadi V gitu kan. Tetapi apa? Nyender, leaning back katanya. Oh, masa sih seperti itu? Coba kita lihat. Diulang lagi di Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus. Jadi ini setelah Yesus bangkit ya. Setelah Yesus bangkit mereka pergi pulang jadi nelayan. Jadi awalnya penjala manusia, balik lagi menjadi penjala ikan. Nah, jadi dari penjala ikan jadi penjala manusia. Setelah Yesus nggak ada, mereka balik lagi. Nah, waktu itu ketika mereka di atas perahu, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Nah, di sini, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, the one, ya, Peter turning around, saw the disciple
whom Jesus loved, following them, the one who also had leaned back on his breast at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? Jadi ini menunjukkan apa sih? Ketika semua murid lagi sibuk, siapa yang lebih besar dari antara mereka? Siapa yang mengerti hati Yesus? Siapa? Dia adalah Yohanes. Makanya kepada Yohanes diberikan berkat yang besar. Semua kehendak Allah dicurahkan kepada Yohanes. Dia bahkan menuliskan kitab Wahyu. Wahyu tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan kembali dipercayakan bukan pada Petrus, tetapi kepada Yohanes yang selalu apa? Dekat dengan Yesus. Menggambarkan bagaimana dia ingin memahami kehendak Yesus. Kita perlu ingat, ketika semua murid melarikan diri, nggak muncul-muncul ketemu dengan Yesus baru ketemu Yesus setelah Yesus bangkit. Tetapi di atas kayu salib ada satu murid yang kembali. Siapa dia? John. Apostle John. Rasul Yohanes. Dia yang kembali. Dia yang kembali. Dia menyesal dan dia kembali. Dia menjadi satu dari 5 orang yang ada di bawah kayu salib Yesus. Luar biasa ya. Jadi ada berkat. Ya, berkat. Berkatnya apa? Bagi mereka yang bersandar pada Yesus, ingin memahami kehendak Yesus. Berkat yang pertama apa? Paling dikasihi. Ini paling dikasihi. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu. Nah ini. Murid yang dikasihi Yesus itu. Ada ekspresi ini. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus. Jadi murid yang dikasihi Yesus ini menunjuk kepada Yohanes. Kitab Yohanes, ya dia sendiri yang tulis. Tetapi untuk menggambarkan dirinya, dia tulis apa? Murid yang dikasihi Yesus. Pede ya? Kenapa? Roh Kudus yang menuntun dia. Dan dia tulis apa adanya. Kemudian berkatnya apa? Jadi berkat yang pertama bagi mereka yang dekat dengan Yesus, bagi mereka yang memahami kehendak Yesus, itu yang pertama akan terima berkat. Menerima paling banyak kasih. Yang kedua akan menerima paling banyak kepercayaan. Artinya apa? Sangat dipercaya. Sangat-sangat dipercaya. Tadi saya sudah bilang ini. Yohanes, dia melarikan diri pada awalnya, tetapi dia kembali di kaki salib. Ya, bahkan apa? Bahkan Yesus percayakan ibunya, yaitu Maria, kepada Yohanes. Betul kan? Percayakan ibu jasmaninya loh. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, Yohanes ya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, nah kata ibu di sini harusnya perempuan. Ya. Perempuan, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid, bukan kepada murid-muridnya, kepada muridnya, satu murid. Inilah ibumu. Woman, your child. Oke, woman, your child. Terus dia bilang ketika dia melihat kepada Yohanes, dia bilang apa? Your mother. Ini, your mother. Dan sejak saat itu murid itu, ya, Yohanes, murid yang dikasihi, menerima dia di dalam rumahnya. Ya, menerima banyak kepercayaan. Kemudian berkatnya apa? Yang ketiga, menerima firman yang paling penting tentang kedatangan Tuhan. Apa yang akan terjadi di akhir dunia? Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Luar biasa ya, Yohanes. Jadi kalau kita lihat, untuk menerima 3 berkat ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi saya sudah katakan. Yang pertama, kita ikut Tuhan dengan sangat dekat. Harus apa? Dekat. Yohanes 21 ayat 20. Kenapa demikian? Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.
supaya dapat menciptakan segala pekerjaannya. Maka sangat penting menjaga hari Tuhan. Sangat penting menjaga hari Tuhan. Ya, sekarang karena pandemi gitu ya, kita tetap perlu menjaga. Memang tantangannya lebih berat, tetapi tetap kita harus menjaga hari Tuhan dengan baik. Ya, dekat dengan Tuhan. Kemudian kita harus apa? Mendekat dengan doa. Jadi lewat firman Tuhan, lewat penyembahan, lewat belajar firman Tuhan, dan juga lewat doa, maka Tuhan akan dekat. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa benar manakah yang mempunyai Allah, yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, ya, ibu ada anak 3, tiga-tiganya panggil dalam saat yang bersamaan. Bisa jawab mereka langsung nggak? Bersamaan. Nggak bisa kan? Ibu-ibu akan bilang apa? Tolong satu-satu bicara, one by one, oke? Mami pusing soalnya. Tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Bayangkan berapa banyak anak Tuhan di satu bumi ini. Ya. Ketika semua, bayangkan kalau misalnya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Tolong one by one. Kapan kita antriannya? Betul kan? Tetapi karena His greatest love for us, kasihnya yang begitu besar kepada kita, dia bisa apa? Mendengar. Meskipun kita berseru berdoa di saat yang bersamaan. Mazmur 84 ayat 12 dikatakan apa? Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. God is good all the time. Amin. Bagi siapa? Bagi kita yang berusaha hidup tidak bercela. Ya, jadi yang pertama kita perlu mendekat, ikut Tuhan dengan dekat. Yang kedua kita perlu percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah. Yohanes 13 ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Ya. Kemudian Yohanes 21 ayat 20. Ya. Di sini Petrus berpaling yang melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jadi ketika Yohanes ini selalu bersandar kepada Allah, ya, kita pun diajarkan kepada kita perlu bersandar kepada Allah. Artinya apa? Kita bersandar kepada kuasa Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada manusia. Ya, bukan kepada manusia. Jadi dikatakan Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ya, jadi jangan percaya uang katanya. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, makanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, naik turun kehidupan kita, kita ingat bahwa ada kebaikan pada akhirnya untuk diwujudkan bagi kita. Kebaikan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, dalam segala sesuatu. Ada kata segala sesuatu. Artinya, in goodness, saya bilang in badness, bukan ya. In goodness, dalam apa? Kesulitan kita, ya. Dalam segala hal kehidupan kita, Tuhan bekerja. Untuk apa katanya? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya ini tidak boleh lepas. Kita harus ikut Tuhan sampai akhir. Ya, ibu-ibu dan saya, kita harus ketemuan. Meskipun kopi daratnya susah, ya lihat Zoom pelajaran. Tetapi satu yang paling penting puncaknya apa? Kita harus bertemu di sorga. Amin. Harus bertemu. Janji ya. Harus ketemu ya. Jangan sampai kita nggak ketemu. Sama, kita harus bilang kepada keluarga kita. Mungkin mereka kayak, misalnya kita anak-anak kita, aduh ngapain mami baca Alkitab? Mami aja yang baca Alkitab. Mami aja yang berdoa. Mami aja yang belajar. Mami aja yang ibadah. Nanti bilang begini, tahu nggak sih? Ya, mami mau kita semua ketemu loh ya. Ketemu di mana sih? Emang kita mau berpisah? Mau kemana? Kita harus ketemu di surga ya, sama-sama ya. Awas loh nggak ketemu. Ya, emangnya kan kita pasti. Iya, kalau nggak berdoa ya gimana ketemu? Nanti kita ke tetanggaan, Pak Yudi. Beli Ah. kafling yang sama tetanggaan. Gitu.
Ya, jadi dikatakan berkatnya apa yang terakhir? Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Suatu firman yang berharga. Ketika kita memperhatikan firman, Roh Kudus itu akan bekerja. Roh Kudus akan bekerja. Kisah 10 ayat 44 dikatakan apa? Ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, ketika firman disampaikan, Roh Kudus turun atas mereka. Ketika kita memperhatikan firman, maka kita akan menerima kebaikan Tuhan. Ya kan? Karena firman itu akan menjaga kita. Roh Tuhan itu akan menjaga kita. Dan bukannya itu terhindar dari permasalahan. Permasalahan bisa saja terjadi. Tetapi Tuhan akan campur tangan dan membereskannya. Firman Tuhan akan menjaga anak-anak kita juga. Ya, jadi saya berdoa dan nama Tuhan Yesus Kristus lewat memahami firman Tuhan tentang nama yang berharga dari Yesus Kristus ini, anak tunggal Allah, kita bisa menjadi makin dekat kepada Bapa. Haleluya. Amin. Semoga bisa dipahami pelajaran hari ini. Amin. Thank you Pak Yudi. Sama-sama.